Halo semua, hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana COVID-19 menyebar dari kota Wuhan ke seluruh penjuru dunia. Menyeramkan sekali ya sih. Kita akan membahas langkah-langkah penyebaran, respons global, dan dampaknya. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Ayo kita mulai di belajar dasar with Fortele. Nah, COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu bahasa Inggrisnya 2, pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran virus ini cepat meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Apalagi libur 2 tahun gak sih? Wah, menyenangkan sekali. Pemahaman tentang sejarah penyebaran COVID-19 dari Wuhan ke Indonesia penting untuk menilai dampaknya dan respon yang diambil. Ya, yang pertama ini identifikasi dan penularan awal di Wuhan. Kalian tahu gak sih? Pada bulan Desember 2019 itu awal-awal gak sih ya? Itu masih saya kelas 6 sih. Udah COVID. Nah, otoritas kesehatan di Wuhan melaporkan sejumlah kasus pneumonia yang tidak biasa. Penelitian awal menunjukkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus ini sangat menular dan dapat menyebar melalui droplet udara dan kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Dan menurut Bapeda, virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau juga disebut 2019 nCoV. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention CDC-Gov. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Dan yang kedua, penyebaran global. Pada Januari 2020, COVID-19 mulai menyebar keluar Cina, yaitu terutama di Indonesia. Banyak sekali itu. Kasus-kasus pertama terdeteksi di negara-negara Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Utara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan keadaan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020. Dan juga menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, virus corona mahkota yang membahayakan. Dan penulisnya Edward Up Nainggolan, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Sejak Januari 2020, dunia digegerkan oleh virus yang bernama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia, juga disebut WHO, pernah mengusulkan namanya, yakni 2019 nCoV yang tadi ya. Corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota, dan N pada nCoV berasal dari kata novel atau bahasa Latin novus yang berarti baru untuk membedakan virus khusus ini, sementara 2019 merujuk pada tahun ditemukannya virus. Dan yang ketiga, kedatangan COVID-19 di Indonesia. Pada 2 Maret 2020, pemerintahan Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 di negara tersebut. Kasus tersebut melibatkan 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi setelah kontak dengan seorang warga Jepang yang telah positif COVID-19. Kejadian ini menandai dimulainya penyebaran virus Indonesia. Nah, kalian mau tahu gak respon dan langkah-langkah penanggulannya? Inilah, setelah pengumuman kasus pertama, pemerintahan Indonesia segera mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi penyebaran virus, termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar atau juga disebut PSBB. Menurut CNN News
itulah ketahuan. Diterapkan di berbagai di daerah untuk membatasi pergerakan dan interaksi sosial. Maksudnya itu PSBB ya. Peningkatan tes dan pelacakan kontak. Tes massal dilakukan untuk mendeteksi kasus dan pelacakan kontak dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi kasus positif. Penerapan protokol kesehatan seperti suntikan vaksin, terus ada juga warga diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan menjaga jarak fisik. Itu menurut dari CNN News. Dan kelima akan membahas tentang dampak dan pembelajarannya ini. COVID-19 memiliki dampak signifikan pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial Indonesia. Pembelajaran di pandemi ini meliputi pentingnya kesiapsiagaan kesehatan. Menyiapkan sistem kesehatan untuk menghadapi pandemi adalah kunci. Peran teknologi dan informasi yang akurat dan teknologi komunikasi berperan penting dalam penyebaran informasi dan koordinasi respon. Kolaborasi global seperti kerjasama internasional dalam penelitian, pengembangan vaksin, dan berbagai informasi sangat penting untuk menanggulangi pandemi. Dan kesimpulannya, sejarah penyebaran COVID-19 dari Wuhan ke Indonesia menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap pandemi. Dengan memahami proses penyebaran dan langkah-langkah yang diambil, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan kesehatan global di masa depan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sekalian semua yang menonton YouTube ini tentang sejarah penyebaran COVID-19 dari Wuhan ke Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like, share ke teman-teman sekalian, dan komen. Terima kasih. Selamat nonton. Belajar dasar with Protele, anjay. Dadah.